وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, ada kisah Nabi Idris naik ke langit berdasarkan tafsir dari surah Maryam ayat 57. Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Jarir dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hasim, dari Al-Amas, dari Simr bin Atiyah, dari Hilal bin Yasaf. Ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apa maksud dari firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya, yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ka'ab menjawab, saat itu Nabi Idris diberikan wahyu oleh Allah, sesungguhnya aku akan mengangkat amalanmu pada setiap hari seperti amalan anak Adam lainnya. Maka Idris pun berkeinginan untuk menambah amalannya sebelum berakhir masa hidupnya. Lalu Nabi Idris menemui salah satu malaikat yang ditugaskan untuk menemaninya di dunia dan berkata, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada aku bahwa sesungguhnya aku akan mengangkat amalanmu pada setiap hari seperti amalan anak Adam lainnya. Oleh karena itu, berbicaralah kamu kepada malaikat maut untuk mengakhirkan ajalku agar aku dapat menambah amalanku. Kemudian malaikat itu menaikkan Nabi Idris ke atas tubuhnya di antara kedua sayapnya, lalu membawanya ke langit untuk dipertemukan langsung dengan malaikat maut. Ketika sampai di langit keempat, ternyata Nabi Idris dan malaikat yang membawanya bertemu dengan malaikat maut di sana. Kemudian malaikat yang membawa Nabi Idris itu menyampaikan permintaan Nabi Idris. Malaikat maut bertanya, di manakah Nabi Idris sekarang? Malaikat itu menjawab, dia sekarang berada di atas punggungku. Malaikat maut berkata, sungguh luar biasa. Aku baru saja diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Namun, tentu aku bertanya-tanya, mengapa aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di langit keempat, sedangkan ia tinggal di muka bumi. Setelah itu, malaikat pun mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Demikianlah yang dimaksud dengan firman Allah, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Masih berhubungan dengan riwayat tersebut, ulama ilmu tafsir Abi Najih dari kalangan tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari Mujahid. Ia mengatakan bahwa saat diangkat ke langit, Nabi Idris tidak dalam keadaan meninggal dunia sebagaimana ketika diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Kisah Para Nabi mengomentari riwayat tersebut. Apabila dimaksud dari riwayat ini mengatakan bahwa Nabi Idris belum meninggal dunia sampai sekarang, maka hal itu harus diperdebatkan. Tetapi jika yang dimaksud adalah ia diangkat ke atas langit selagi masih hidup, kemudian dicabut nyawanya di langit keempat, maka
Hal itu sama dengan riwayat dari Ka'ab al-Ahbar. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita mencari tahu siapakah ulama-ulama Ka'ab al-Ahbar, Mujahid, dan Abi Najih yang terkait dengan periwayatan Nabi Idris alaihissalam naik ke langit. Yang pertama, Ka'ab al-Ahbar yang meriwayatkan wahyu Allah kepada Nabi Idris, sesungguhnya aku akan mengangkat amalanmu pada setiap hari seperti amalan anak Adam lainnya. Ka'ab al-Ahbar atau nama lengkapnya Abu Ishaq Ka'ab bin Mati al-Himyari al-Ahbar adalah seorang rabi Yahudi yang kemudian memeluk agama Islam pada awal masa Khulafaur Rasyidin di Madinah. Ia disebutkan berasal dari suku Durain atau Dul al-Kila, dapat digolongkan sebagai tabi'in karena tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ia banyak meriwayatkan kisah Israiliyat. Ka'ab pernah tinggal di Madinah, pindah ke Sam, lalu tinggal di Himsa sampai meninggal dunia dalam sebuah perjalanan perang di akhir pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 32 Hijrah atau 34 Hijrah, berjarak 1 tahun dari wafatnya Utsman bin Affan. Yang kedua, Mujahid yang berpendapat bahwa saat diangkat ke langit Nabi Idris tidak dalam keadaan meninggal dunia, sebagaimana ketika diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Nama lengkap beliau adalah Mujahid bin Jabir Maula As-Saib bin Abi As-Saib Al-Ma'zumi Al-Qurasi. Nama Al-Ma'zumi adalah karena ia seorang abdi atau maula dari seseorang dari kalangan Bani Makhzum. Hidup antara 21 Hijriah sampai 104 Hijriah atau 642 Masehi sampai 722 Masehi. Beliau adalah seorang ulama besar agama Islam yang termasuk golongan tabi'in. Ia adalah seorang imam, ahli fikih, serta banyak meriwayatkan hadis dengan derajat periwayatan yang dianggap sangat terpercaya atau thiqah. Mujahid menjadi rujukan dalam hal membaca atau qiraat dan memahami tafsir Al-Quran dan hadis. Beliau wafat pada tahun 722 Masehi di Mekkah, Arab Saudi. Yang ketiga, Abi Najih. Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Najih Al-Makki, seorang ulama kalangan tabi'ut tabi'in. Ia adalah seorang imam dan ahli tafsir. Wafat pada tahun 131 Hijriah. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita jumpa lagi di seri ke-8 episode ketiga Nabi Idris alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.